Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat sore Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, pengunjung pameran jajanan Ramadan pada sore hari ini. Berjumpa lagi dengan stand booth Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara. Jadi agenda rutin kita adalah setiap sore kita memberikan konsultasi dan sosialisasi terkait dengan pengembangan UMKM. Nah, pada tiap hari Kamis kita akan membahas yaitu namanya produk halal dan sertifikasinya. Kalau minggu kemarin kita udah bahas dengan Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara, Pak, dengan Pak Haji Kalo. Nah, pada sore hari ini kita akan bahas dengan tim dari LPP POM Majelis Ulama Indonesia. Nampaknya ini full tim nih. Ada Pak Direktur, Pak Anan, dan ada Pak Halim sebagai auditor, Pak, ya, dan Bu Amira sebagai sekretaris. Nah, jadi ini akan memberikan informasi yang komplit, paket komplit nih, Pak, ya. Ya, insya Allah paket komplit. Ya, jadi produk halal ini sebetulnya bukan pada dimensi agama sebetulnya. Artinya hampir semua agama, hampir semua kalangan itu setuju bahwa prinsip-prinsip dengan yang disampaikan yang ada dalam produk halal itu ya memang harus seperti itu sebetulnya, layaknya makanan. Sekarang kan yang lagi marak namanya halal itu identik dengan daging, makanan. Sebetulnya lebih luas lagi. Ada obat-obatan, ada kosmetik, mungkin nanti ada lagi produk-produk yang lain. Jadi seperti itu. Cuman sekarang masyarakat kan baru tahu yang namanya produk halal itu adalah makanan dan daging, kan gitu ya. Nah, pada kesempatan sore hari ini kita akan berbincang, kita akan berdialog, berdiskusi dengan Pak Ahnan, dengan Bu Amira dan Pak Halim dari LP POM Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Utara. Karena itu Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, manfaatkan kesempatan ini untuk bertanya seluas-luasnya. Ada pada titik krusial pada beberapa bulan yang lalu, ya. Karena ada pergantian logo, lalu pergantian wewenang siapa yang menerbitkan sertifikat, ini menjadi polemik. Tapi betulnya seolah-olah MUI dalam hal ini tidak ada peran lagi. Ini yang membuat resah masyarakat, Pak. Mungkin pada kesempatan sore hari ini, mungkin Bapak bisa menjelaskan tentang peran dari LP POM terkait dengan produk-produk halal dan persyaratannya yang paling penting, Pak. Bagaimana cara ngurusnya itu. Baik Pak Ahnan, Pak Halim, dan Bu Amira, waktu kami persilakan kepada ketiga narasumber ini, dan Bapak-bapak dan Ibu-ibu siapkan pertanyaan terbaik pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Pertama-tama saya dan teman-teman merasa bersyukur, satu kehormatan diberikan kepada kami untuk bisa bertemu dengan bapak-bapak semua, ibu dan lain sebagainya di tempat ini. Terkait dengan sertifikasi halal, pada dasarnya itu hanya berubah dalam payung hukumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Sekarang yang menjadi penanggung jawab utama adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Tetapi yang ada di bawahnya itu adalah LPH dan LPH yang sudah nampak kerjanya selama ini, bahkan sudah 33 tahun kerja,
yaitu LPH, Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika, Majelis Ulama Provinsi Sulawesi Utara. Sehingga untuk Sulawesi Utara kelihatannya baru itu yang dinyatakan sebagai LPH yang sudah terakreditasi. Hal-hal yang berbeda dari lain itu adalah prosesnya tadi. Kalau sekarang LP POM punya kedudukan dulu itu tunggal, dia melakukan sendiri, kemudian tidak ada pengawasan dari pemerintah. Sekarang tidak, LP POM itu adalah salah satu LPH yang nantinya akan muncul juga LPH lain. Apa itu LPH? LPH itu adalah lembaga pemeriksa halal. Dia punya kewenangan untuk memverifikasi semua administrasi daripada pelaku usaha. Termasuk yang mau dilihat itu adalah jenis produk yang mau dilakukan, nama produknya, dan bahan yang paling pokok, bahan yang digunakan dalam kaitan memproduksi hal-hal yang nantinya mau diproduk oleh pelaku usaha. Hal lain yang dapat saya jelaskan di sini adalah bahwa hasil pekerjaan daripada LPH itu nantinya akan disampaikan kepada BPJPH, kemudian BPJPH akan menyerahkan lagi pekerjaan itu kepada Majelis Ulama untuk mendapatkan ketetapan halalnya. Sertifikat halal tidak akan mungkin muncul kalau tanpa ada ketetapan halal dari Majelis Ulama. Nanti kalau itu terjadi, itu adalah sebuah pelanggaran yang besar. Karena pada dasarnya BPJH itu dia bekerja sama dengan lembaga atau kementerian, dan yang kedua adalah LPH, dan yang ketiga adalah Majelis Ulama, include Komisi Fatwa. Komisi Fatwa ini adalah perannya adalah menetapkan kehalalan sebuah produk yang dilaporkan oleh LPH, bahwa pemeriksaan dan lain sebagainya akan dibahas di sana. Dalam rapat Komisi Fatwa itu, LP POM atau LPH itu akan melaporkan bagaimana keadaan nyata di lapangan, bahan yang digunakan, peralatan yang digunakan, dan penyelia halal dipersyaratkan sekarang itu di setiap pelaku usaha itu harus ada penyelia halal. Penyelia halal itu sebenarnya sama dengan dulu waktu kita masih LP POM yang melakukan sendiri, itu adalah auditor internal dari perusahaan itu. Yang dipersyaratkan di sana dari penyelia halal itu adalah yang beragama Islam, kemudian dia ada SK pengangkatan dari pelaku usaha itu sendiri. Ketiga itu mereka itu memiliki kompetensi tentang kepahaman tentang kehalalan sebuah produk, ditandai dengan adanya sertifikat halal, sertifikat penyelia halal. Seperti itu Pak. Saya kira nanti Amira sekretaris itu akan lebih memperjelas ini, tapi garis-garis besarnya seperti tadi. Jadi kedudukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal itu sebuah badan yang diberi tanggung jawab berdasarkan Undang-Undang 33 tahun 2014 tadi. Tetapi mereka tidak tanggung jawab dalam pemeriksaan lapangan. BPJPH itu hanya bertanggung jawab administratif dan pengawasan terhadap produk itu. Nantinya ada pada BPJH. Kalau kita memang operasional, LP POM itu melakukan pemeriksaan lapangan, yang diperiksa di sana itu bahannya apakah sesuai dengan yang ada dalam daftar. Kemudian peralatannya itu apakah khusus untuk peralatan untuk usaha itu ataukah dapat dipinjam pakai kepada kegiatan-kegiatan lain. Itu
tidak boleh dilakukan oleh pelaku usaha. Sini sudah banyak teman-teman yang sudah kita sertifikasi dulu, bahkan sekarang sudah bertambah di bawah BPJPH. Mereka sudah sangat paham. Saya melihat tadi ada beberapa orang yang tadi, ini Ibu Kartini, ini dari Hoppers, banyak, dan mereka sudah paham sekali bagaimana menata sebuah produk agar dinyatakan sebagai produk yang halal. Jadi alatan dan lingkungan yang ada di situ itu harus dijamin bahwa dia tidak akan terkontaminasi dengan bahan-bahan yang akan digunakan dalam pembuatan sebuah produk. Karenanya teman-teman di lapangan, pelaku usaha itu mereka tahu, sebab kita akan membuka itu kulkas yang ada di sana. Mengapa? Jangan sampai kulkas itu diberi peran lagi lain atau menyimpan bahan lain yang justru akan mengkontaminasi produk itu sendiri. Kita akan lihat juga peralatannya apakah dipinjamkan pada yang lain. Itu tidak boleh dilakukan oleh mereka. Sebab peralatan itu harus benar-benar peralatan yang khusus untuk pelaku usaha. Kemudian yang lain juga yang harus kita lihat itu adalah prosesnya. Prosesnya bagaimana dari pengadaan bahan sampai pengapakan. Packingnya itu terakhir. Bagaimana dia berjalan, apakah nantinya tidak terkontaminasi dengan yang lain atau tidak. Kemudian bahan yang digunakan itu mungkin ada bahan utama, bahan tambahan, dan bahan penolong. Bahan utama jelas, yang paling pokok di situ. Dan yang kedua itu ada bahan tambahan. Apakah garamnya sudah berlogo halal atau enggak? Apakah pitsinnya sudah berlogo halal atau enggak? Bahan-bahan tambahan ini perlu kita periksa satu persatu di lapangan. Sehingga terkesan memang kelihatannya ribet kalau sudah LP POM yang mau turun ke sana. Padahal sekarang pemerintah ada kecenderungan menggampangkan. Kalau saya prinsipnya halal ya halal, haram ya haram. Tidak boleh dipertentangkan lagi itu. Maka pemeriksaan tentang kehalalan itu betul-betul kita lakukan secara lebih teliti dan seterusnya. Saya kira ini dulu sementara dari saya, dan Ibu Amira ditambahkan itu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedikit akan menambahkan tentang alur proses sertifikasi halal saat ini. Karena tentunya pasti berbeda dengan yang dulu. Kalau yang dulu kan langsung ke LP POM MUI. Setelah adanya undang-undang yang baru itu melalui BPJPH. Jadi pelaku usaha yang akan mendaftarkan atau mensertifikasi produk halalnya itu pertama membuat akun di Sihalal. Kemudian ada beberapa dokumen yang harus disiapkan. Yang pertama itu adalah NIB. NIB itu adalah nomor induk berusaha, jadi semua pelaku usaha yang akan mengurus sertifikasi halal wajib memiliki NIB. Karena ketika tidak ada NIB itu, maka sistem akan otomatis menolak. Jadi kalaupun ada NIB yang belum diperbarui dan tidak terbaca oleh sistem akan otomatis menolaknya. Kemudian selain itu ada dokumen SJPH, Sistem Jaminan Produksi Halal. Di situ termasuk semua ada bahan-bahan serta produk yang akan disertifikasi halal. Jadi semua bahan yang digunakan dalam produk halal itu harus berlogo halal. Jadi misalnya kita akan membuat krepek, ya kan, untuk IKM. Biasanya itu ada krepek pisang, mungkin pisang itu termasuk dalam positive list. Tapi bahan pendukung lainnya seperti minyak itu harus berlogo halal. Nah, kemudian juga yang utama juga di situ selain bahan adalah penyelia halalnya. Penyelia halalnya yang pertama itu di persyaratan undang-undang itu harus wajib beragama Islam, mengetahui proses produksi di dalam tempat pelaku usaha, kemudian sudah bekerja di situ minimal 3 bulan.
sudah harus bekerja di situ. Karena kadangkala ada pelaku usaha yang mengambil penyelih halal itu hanya ketika pada saat proses audit saja. Ketika kami bertanya tentang proses produksinya, mereka tidak tahu dan tidak paham. Bahkan pernah kami mengaudit penyelih halalnya ternyata bekerja di satu tempat yang lain. Jadi untuk itu, untuk saat ini karena pengawasannya sudah lebih ketat, BPJPH yang menanganinya ketika pada saat pengawasan mereka datang dan tidak ada penyelih halalnya, maka bisa dikenakan sanksi. Nah, kemudian setelah pelaku usaha itu menginput semua dokumen-dokumen yang ada di sistem Sihalal, maka BPJPH akan memverifikasinya. Setelah semuanya lengkap, BPJPH akan melimpahkan kepada LPH. Nah, di situ adalah tugas dari LPPOM sebagai salah satu LPH untuk memeriksa atau mengaudit di lapangan tentang proses dan bahan-bahan baku yang mereka gunakan pada saat produksi produknya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi untuk masalah audit di lapangan, mungkin Bapak Alim akan melanjutkan selaku auditor. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya kira tadi sebelumnya sudah cukup banyak tadi di info yang diberikan oleh Pak Ustadz Asnan atau Ibu Amira. Mungkin saya hanya menambahkan sebagiannya saja, Pak. Kalau tadi pendaftarannya tadi mungkin Ibu Ira sudah sampaikan. Saya mungkin teknisnya untuk dari segi halal ataupun dari segi kesehatannya ataupun dari segi ilmiahnya mungkin, Pak. Jadi halal menurut agama dan juga higienis mungkin menurut ilmu kesehatan atau kebersihan produk itu sangat beriringan, hampir semuanya sama semua. Jadi kalau mungkin kalau izinnya NIB ataupun MD-POM nanti itu ada diminta proses alurnya dilihat, mungkin dilihat higienitas produk bahan bakunya yang diperiksa. Nah, di situ mungkin ada namanya sistem GMP, Good Manufacturing Practice atau CPPOB, cara penanganan pangan olahan yang baik. Nah, sistem itu sama yang dianut dengan proses produksi halal. Cuma proses produksi halal sini ditambahkan dengan hukum-hukum syariah di situ. Jadi sistemnya hampir semua sama. Jadi untuk menjaga kebersihannya, menjamin kepastian produknya terhindar dari kontaminasi, baik yang diharapkan ataupun yang tidak diharapkan. Jadi proses itu yang nantinya kami akan periksa, yang kami akan lihat bahan bakunya dari mana, prosesnya, pembeliannya di mana. Kalau mungkin untuk perusahaan besar mungkin dari sisi manajemennya mungkin bisa mengikuti ISO 9001 2015. Nah, itu akan jika memang perusahaan sudah mengikuti itu akan lebih baik. Dokumennya pasti lebih lengkap. Jadi mungkin kami meriksanya akan lebih mudah untuk memeriksa itu. Dari proses bahan bakunya, tempat penyimpanannya hingga proses pengemasannya. Itu. Jadi pada proses pemeriksaan proses produksi halal ini sebenarnya tidak perlu ditakutkan, tidak perlu dirahasiakan. Justru saya pribadi sebagai auditor itu akan membantu IKM ataupun industri untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di lapangan. Ketika memang prosesnya ada yang tidak tepat ataupun perlu diselesaikan,
kami akan memberikan solusinya. Gitu. Jadi di sini sistemnya ini bukan hanya untuk mengawasi saja, untuk memeriksa, tapi juga sistem sistem ini hanya untuk membantu IKM prosesnya. Jadi proses itu kami akan bantu melalui penyelih halal tadi, Pak. Jadi penyelih halal itu tadi menurut undang-undang harus memiliki sertifikat pelatihan. Jadi sebelum proses pemeriksaan diharapkan ada pernah mengikuti pelatihan penyelih halal yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ustadz Adnan ataupun Ibu Amira. Nah, diharapkan dengan adanya penyelih halal tadi itu peran audit dari eksternal itu bisa dilakukan secara internal. Itu. Jadi ilmu-ilmu pemahamannya tentang proses produksi halal itu sudah ada pada penyelih halal tadi, Pak. Sistemnya sudah sangat lebih mudah lah bisa dibilang gitu. Nah, sebagai info juga, kalau dulu mungkin proses sertifikasinya itu berlaku 2 tahun. Nah, sekarang sudah bisa ditambahkan jadi 4 tahun, Pak. Jadi bisa lebih panjang untuk proses sertifikasinya, perpanjangannya lagi gitu. Mungkin demikian yang bisa sampaikan. Jika ada pertanyaan dipersilakan mungkin. Ya, terima kasih Pak Adnan, Bu Amira dan Pak Halim. Jadi Bapak sekalian, jadi intinya yang namanya halal itu tidak bisa dicampur aduk, kan betul ya. Jadi halal, jadi seperti itu. Nah, artinya tidak bisa sepotong-sepotong juga. Jadi dari prosesnya dari A sampai Z itu adalah harus benar, kan gitu. Nah, sekarang pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, prosesnya itu seberapa lama sih sebetulnya? Ketika kami mengajukan, misalnya ada kalau kami punya usaha, apakah itu usaha minuman atau usaha snack dan macam-macamnya, berapa lama proses untuk mengajukan sertifikasi halal, atau di dalam LP POM sudah ada SOP-nya? Kalau itu sudah masuk ke kami, maka dalam jangka waktu 1 minggu misalnya itu sudah selesai misalnya kayak gitu. Nah, apakah itu sudah ada standarisasinya, Pak? Jadi seperti itu. Terus yang kedua, nah ini menarik tentang penyelih halal ini. Ini kalau di apotek itu ada apoteker. Nah, jadi gitu. Nah, kalau sekarang kalau di perusahaan itu harus ada penyelih halal. Nah, kalau ini bisa dilakukan, ini luar biasa. Artinya misalnya saya baru 2 bulan di Manado ini, saya tidak akan was-was makan itu. Kenapa? Karena sudah ada yang bertanggung jawab terhadap tentang kehalalan dan menjamin produk ini halal, jadi seperti itu. Nah, ini menarik. Nah, pertanyaannya sekarang, sudah berapa banyak sebetulnya tenaga penyelih halal ini, khususnya misalnya di Manado, jadi seperti itu. Nah, itu mungkin pertanyaan-pertanyaan yang ini, Pak, yang akan muncul, jadi seperti itu. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, mungkin ada pertanyaan? Ya, silakan Bu Kartini. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa aku kenal, tetap kasih kenal ulang Kang Pak. Saya dari UD Kartini Cakalang, Kartini Igi Risa, ingin bertanya begini Pak. Kebetulan saya membina UKM yang baru.
Nah, mereka saya bina itu dari tahap pembuatan itu sampai resep-resepnya itu dari saya. Kebetulan mereka ada di belakang dan tempat produksinya di rumah saya, di tempat yang Bapak jaga ini. Alur seperti itu, apa bisa mereka mendapat izin halal pada saat disurvei itu kan karena mereka kan melakukan kegiatan alur itu kan di rumah. Itu satu, apa bisa jadi dua kan saya di situ juga, mereka juga bisa di situ. Yang kedua, apa bisa saya jadi penyelia halal untuk mereka. Terima kasih. Iya, jadi menarik ini. Bu Kartini ini salah satu pelaku UMKM binaan Bank Indonesia, Pak. Di Bank Indonesia itu ada namanya Wira Usaha Unggulan Bank Indonesia. Dan ada juga, Pak, namanya itu Petani Unggulan Bank Indonesia. Nah, jadi dua-duanya berjalan. Lah, salah satunya adalah Ibu Kartini. Nah, mereka binaan kami. Nah, produk di belakang Bapak ini yang ada sekarang ini, Pak, ini adalah produk-produk itu binaan UMKM Bank Indonesia, Pak. Jadi alhamdulillah mereka rata-rata sudah punya sertifikasi halal. Ada juga yang baru proses mengurus dengan yang sistem yang baru. Ya seperti itu. Nah, tadi ada pertanyaan menarik, Pak. Kalau saya bina, Pak, lalu produksinya di rumah saya. Berarti tempat produksinya di rumah Bu Kartini, jadi seperti itu. Nah, apakah boleh mereka mengajukan sertifikasi halal tersebut? Mengingat ini tempat satu tapi dibuat rame-rame, kira-kira gitu Bu Kartini ya. Nah, gitu Pak. Terus yang kedua, Bu Kartini kan sudah banyak membina. Apakah boleh Bu Kartini mungkin tepatnya mendaftar ya, mendaftar menjadi penyelia halal. Nah, jadi itu. Ada dua pertanyaan menarik ini. Silakan Pak. Atau Bu Amira atau siapa ini? Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin yang pertama saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak tadi tentang lamanya mengurus sertifikasi halal itu. Lamanya 21 hari kerja semenjak kami menerima STTD, semenjak pelaku usaha menerima STTD. Jadi STTD itu adalah surat tanda terima dokumen yang sudah diverifikasi oleh BPJPH dan sudah diberikan kepada LPH, lamanya 21 hari kerja. Nah, terkait pertanyaan Ibu Kartini tadi, kalau boleh tahu, itu mereka membuat dengan nama pelaku usaha mereka sendiri. Jadi untuk dapurnya tetap di dapurnya Ibu Kartini. Ya. Sekalian saya membantu mereka memasarkan, kan kendala di sini UKM itu sulit untuk pasaran. Jadi saya keep mereka produk di situ, bahan-bahan saya awasi dan pasar mereka juga saya masukkan. Kalau untuk karyawannya dari mana, Bu? Oh ya, baik. Sebenarnya itu bisa saja, tapi Ibu harus menjamin bahwa mereka itu hanya mengeluarkan produk yang dari dapur Ibu. Jadi ketika kami memberikan sertifikasi halalnya, mereka tidak akan memproduksi produk yang sudah tersertifikasi itu di luar tempat produksi Ibu. Karena kita akan mengaudit pasti di tempatnya Ibu, karena dapur mereka kan menggunakan dapurnya Ibu Kartini. Jadi Ibu harus memastikan bahwa mereka tidak akan memproduksi selain di tempat produksinya Ibu. Yang menjadi kekhawatiran kami itu ketika sudah kami memberikan, sudah keluar ketetapan halal, bahkan sudah keluar sertifikat halalnya, dan mereka membuat produknya di tempat yang lain, bukan di dapurnya Ibu, tanpa sepengetahuan Ibu. Ya, itu akan menjadi satu permasalahan yang besar. Jadi Ibu harus menjamin bahwa
tidak akan ada proses produksi di tempat lain selain di tempat ibu. Kalau untuk penyelia halal, kalau mereka berproduksi di tempatnya ibu, tidak masalah ibu menjadi penyelia halal mereka. Yang pasti ibu tugasnya bisa mengawasi selama mereka berproduksi. Karena itu salah satu tugas dari penyelia halal. Mungkin ada yang ditambahkan? Ibu Kartini, memang Kartini betul itu. Kartini. Habis gelap, terbit terang. Peran Anda saya salut sebagai penyelia halal terhadap sejumlah UKM yang ada di seputaran Ibu. Tapi tadi kekhawatiran, apakah setelah ada ketetapan halal, bahkan kalau nanti sudah ada sertifikat halal, mereka itu tetap memproduksi di dapur Ibu. Maka untuk meyakinkan kami itu, Ibu itu harus membuat pernyataan di atas meterai 10.000 bahwa benar-benar dapur mereka itu menggunakan dapur Ibu. Namanya mereka berbeda-beda kan? Sebab persyaratan untuk sebuah pelaku usaha, dia harus memiliki ruang produksi sendiri-sendiri. Tapi ternyata Ibu memfasilitasi itu, tidak apa-apa, menghidupkan mereka. Si to, timo, to. Itu tidak masalah. Ibu, sepanjang ibu itu ada di situ, maka dibolehkan untuk jadi penyelia halal. Tetapi naib kalau nantinya mereka itu melakukan di tempat lain, produk yang sama, cuma pelaksananya di tempat lain. Ragukan di sana apakah masih seperti waktu ibu di tempat ibu atau di bawah pengawasan ibu. Maka kalau itu dilakukan pernyataan dari ibu sehingga kita masih bisa lepas. Bahwa kita akan menjamin mereka itu akan tetap memproduksi produk itu di tempat ibu dan ibu sebagai penyelia halal. Kalau itu bisa dilakukan maka lampirkan dalam dokumen pengajuan untuk sertifikasi halal. Saya kira itu. Time limit tadi sudah? Sudah. Iya, jadi jelas Bu ya. Jadi artinya ini sama-sama harus punya komitmen. Artinya ya idealnya satu pengusaha ada satu tempat produksinya atau workshopnya, jadi seperti itu. Nah, tapi ini luar biasa, sangat mulia sekali Pak. Jadi dapurnya bisa untuk rumah besar UMKM yang lain di bawah binaan Bu Kartini misalnya seperti itu. Nah suatu saat memang harus ada target punya tempat produksi sendiri. Nah ini luar biasa kalau bisa itu ditargetkan, saya pikir gitu ya. Ya, mengenai penyelia mungkin nanti bisa berhubungan dengan MUI atau Kemenak lah Pak ya. Kemenak bagaimana prosedur untuk menjadi penyelia. Penyelia itu dikatakan penyelia itu kalau dia sudah terbukti mempunyai sertifikat tentang penyelia. Kalau itu belum, biarpun ahlinya sudah 7 langit, itu tidak bisa dikatakan penyelia. Apa buktinya? Tidak ada. Sama dengan kita sekolah, kamu sarjana, iya, mana ijazahnya? Nggak ada. Berarti tidak bisa juga, kan gitu. Nah, memang sekarang eranya era sertifikasi, maka harus kita ikuti. Harus kita ikuti memang, jadi seperti itu. Saya pikir gitu ya. Ini waktunya tinggal sedikit. Kalau boleh satu pertanyaan, silakan. Satu pertanyaan. Ya, silakan Pak. Singkat Pak ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Luki, saya mewakili Darves Pak. Yang mau saya tanyakan mengenai sistem si halal Ibu. Si halal. Kemarin kan saya ajukan pendaftaran. Cuman di sistemnya itu tertulis penerbitan sertifikat. Prosesnya sudah penerbitan sertifikat. Cuman kan saya tunggu belum ada. Terus saya coba cek di kolom tagihan itu ternyata ada tagihan sekitar 350.000. Dan saya nggak tahu kalau sudah terlewat atau belum. Apakah masih bisa saya bayarkan atau saya harus menunggu token atau bagaimana? Terima kasih, itu saja sih. Terima kasih Pak.
Ya, terima kasih atas pertanyaannya, Pak. Kalau untuk penerbitan sertifikat halal memang sekarang dari BPJPH. Nah, mungkin keterlambatannya itu dikarenakan karena BPJPH sekarang sedang menerbitkan sertifikat halal di seluruh Indonesia. Jadi mungkin itu salah satu penyebabnya kenapa dia sampai sekarang belum ada sertifikat halalnya. Karena memang penerbitannya memang secara nasional, Pak. Nah, untuk tagihannya, memang kemarin kami dari Kabupaten Pusat sudah diberitahukan bahwa yang STTD-nya terbit sejak 1 Desember 2021 akan diberikan tagihan. Tagihan itu untuk BPJPH dan BPJPH. Sampai saat ini kami menunggu di email kami, apakah dikirim ke email kami atau langsung ke pelaku usahanya. Ternyata sampai saat ini saya juga baru tahu kalau ternyata dikirim ke masing-masing pelaku usaha. Nah, nanti mungkin saya akan tanyakan lagi ke pusat mekanismenya seperti apa. Ya, karena kemarin dari LP POM Pusat itu memberitahukan ke kami bahwa tagihannya akan dikirim ke email kami, ke emailnya LP POM daerah. Tapi sampai tadi siang saya buka email memang belum ada, Pak. Saya juga baru tahu kalau ternyata Bapak sudah mendapatkan tagihannya ya melalui akun Si Halal. Ya, nanti akan saya tanyakan langsung ke pusat mekanismenya seperti apa. Iya Pak, nanti saya tanyakan dulu. Kalau misalnya sudah ada jawabannya nanti saya hubungi Bapak. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih Pak. Jadi ini luar biasa. Jadi sertifikat belum terbit udah ada tagihan. Nah, ini luar biasa ini. Agresif ini Pak. Iya, jadi memang hal-hal yang kayak gini akan muncul, tetapi kuncinya ada di kualitas komunikasi kita. Jadi seperti itu.